Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala islama aqidah wa ja'ala qur'ana imama wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah wa ja'ala Indonesia bi Pancasila falsafah wa ja'ala Indonesia bi Undang-Undang Dasar Asasah. Alhamdulillah. Para pemirsa yang berbahagia, selalu kita patutkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana setiap harinya kita selalu diberikan berbagai banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tak lupa pula salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita uswatun hasanah yang sepatutnya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, sebuah tema yang bagi saya agak sedikit menarik, yang perlu kita bahas, yang perlu ingin saya bicarakan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang rindu itu berat. Begitu juga dengan iman. Kata-kata rindu itu berat belakangan ini memang menjadi suatu fenomena yang tidak bisa dipungkiri pada kalangan remaja atau anak-anak milenial. Hal yang sesuatu yang sering dikatakan, sesuatu yang sering diucapkan oleh anak-anak milenial saat ini. Memang kata-kata ini muncul ketika adanya film Dilan, yang di sana disampaikan atau dikatakan bahwasanya rindu itu memang berat. Tapi kalau kita melihat konteks kata ini, memang sesungguhnya rindu itu memang berat. Bahkan dalam sebuah lirik lagu pun, yang mungkin kita semua di sini pemirsa sekalian mengetahuinya, bahwasanya dalam suatu lirik yang berjudul Aku Rindu Padamu itu mengisahkan atau menceritakan tentang seseorang yang mau tidur pun teringat padanya, mau makan pun teringat padanya, mau apapun teringat padanya, dan kemanapun ada bayang-bayangnya, dan dimanapun ada bayanganmu. Di sini kalau kita melihat arti dari kata-kata ini, memang bisa kita katakan bahwasanya rindu itu memang berat. Bahkan mungkin kita sering melihat di media sosial bahwasanya banyak video-video yang menceritakan tentang sebuah kerinduan, yang dimana di sana ditunjukkan pertemuan seorang, mungkin orang tua dan anaknya, ataupun mungkin seorang sahabat dengan temannya, atau juga mungkin seorang saudara kembar yang lama terpisah itu dipertemukan, yang di dalam video itu menceritakan atau digambarkan bahwasanya ketika mereka bertemu, mereka saling meneteskan air mata.
Disinilah mungkin ada letak kerinduan, yang mana bisa kita katakan bahwasanya memang rindu itu memang berat. Apalagi dalam kalangan anak-anak milenial sekarang, yang bisa kita sebut dengan bucinisme. Bucinisme yang sekarang sedang merajalela pada kalangan anak muda saat ini. Oke, kita sepakati bahwasanya di sini kita nyatakan bahwasanya rindu itu memang berat. Sekarang konteks rindu ini bila kita selaraskan dengan iman, apakah memang betul iman itu berat? Ini menjadi pertanyaan bagi kita semua mungkin di sini. Pernah suatu ketika saya membaca suatu kitab yang di sana ada penjelasan tentang iman. Bahwasanya dijelaskan iman secara bahasa adalah atasdik, yaitu yang maknanya percaya atau membenarkan. Sedangkan dalam istilah, dalam kitab itu tertulis bahwasanya dalam istilah al-iman itu adalah at-tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Ada beberapa poin dalam makna iman secara istilah ini. Yang pertama adalah at-tasdiqu bil qalbi. Mana iman di sini adalah tasdiqu bil qalbi, percaya dengan hati atau keyakinan dalam hati. Di sini mungkin kita bisa mengetahui bahwasanya kita bisa dikatakan beriman ketika kita telah mempercayai keimanan kita, mempercayai apa yang kita imani itu di dalam hati. Seperti halnya yang kita tahu, mungkin kita sering pelajari dari kecil, yaitu tentang rukun iman yang 6 itu. Apabila kita imani itu, kita harus mempercayai dan meyakini dalam hati kita. Dan yang kedua adalah iqraru bil lisan, atau bisa diartikan adalah perkataan dengan lisan, atau kita ikrarkan dengan lisan kita, dengan perkataan kita, bahwasanya kita memang benar-benar mengimani apa yang kita imani itu. Ya mungkin dari 6 iman, yang rukun iman itu yang kita imani, kita ikrarkan dengan lisan kita. Setelah tadi kita yakini dalam hati, sekarang kita ikrarkan dengan lisan kita. Mungkin ini masih mudah, mungkin kita pikir ini masih mudah. Mana yang sulitnya? Yang sulitnya adalah yang ketiga ini, yaitu wa amalul bil arkan, dan dikerjakan dengan anggota badan atau dengan perbuatan. Oke, mungkin dalam konteks kita beriman kepada Allah, bisa kita yakini bahwasanya memang kita pasti, setiap orang Islam akan mengimani Allah, akan beriman kepada Allah dalam hatinya. Begitu juga dengan perkataannya, dia pasti akan mengatakan bahwasanya saya beriman kepada Allah. Tapi dalam realisasinya, realitasnya dalam kehidupan sehari-hari, tidak sedikit orang yang mengatakan beriman kepada Allah, tapi mereka masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kalau seandainya memang umat Islam itu benar-benar dikatakan sebagai orang yang beriman kepada Allah, saya yakin bahasanya pada suatu waktu tertentu tidak mungkin ada di pertigaan, di perempatan jalan itu yang namanya jenang-jenang dan teman-temannya itu. Tidak ada mungkin lagi orang-orang yang menyembah pohon-pohon, menyembah-nyembah kuburan. Itu tidak mungkin ada lagi. Kalau memang orang Islam sudah mengatakan beriman kepada malaikat secara hati dan juga perkataan, dalam kehidupan sehari-hari
saya yakin mereka tidak akan pernah melakukan sedikit pun keburukan-keburukan ataupun larangan-larangan yang Allah larang kepada mereka. Karena mereka tahu bahwasanya setiap saat setiap titik ada malaikat-malaikat yang selalu mengawasi kita, yang siap mencatat amal perbuatan kita. Begitu juga dengan kalau kita sebagai umat Islam memang menyatakan diri bahwasanya beriman kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk memberikan tauladan yang baik. Seharusnya dan seyogyanya kita sebagai umat Islam berusaha untuk melaksanakan atau mengaplikasikan uswatun hasanah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi mungkin disinilah dikatakan kenapa iman itu berat. Karena kalau hanya kita ucapkan atau kita sematkan dalam hati kita dan kita ucapkan dalam lisan kita, memang iman itu mudah. Tapi kadang banyak orang yang lupa tentang realitas atau aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Bahwasanya iman ini harus kita ikut sertakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari pekerjaan kita, aktivitas kita, mulai kita bangun sampai kita kembali beristirahat kembali pada malam hari, itu harus ada perbuatan-perbuatan yang mengandung atau merujuk kepada keimanan kita. Lantas ketika kita saat ini mengetahui bahwasannya iman itu berat seperti halnya rindu, apakah kita akan semerta-merta meninggalkan atau tidak mau berusaha? Ya wislah, seperti ini saja. Tidak seperti itu. Oleh karena itu, ketika kita sudah mengetahui bahwasannya rindu itu juga berat, begitu juga dengan iman itu juga berat, setidaknya ada realisasi untuk bagaimana kita berusaha untuk menjadikan diri kita melakukan keimanan-keimanan ini dengan baik. Meskipun mungkin dengan kata sempurna kita tidak bisa melaksanakannya, tapi bagaimana usaha kita untuk merealisasikan bahwasanya memang kita benar-benar beriman. Karena di pengertian istilah yang terakhir dikatakan bahwasanya yazidu bitaati. Ketika orang beriman itu akan bertambah keimanannya ketika dia taat, dan berkurang keimanannya, kadar keimanannya ketika dia mendekati satu yang namanya maksiat. Oleh karena itu, mungkin sebelum saya akhiri, perlu bahwasanya para pemirsa ketahui bersama bahwasanya banyak nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad yang bisa saya katakan belum berhasil, bahkan dia bisa masuk Islam meskipun ada anaknya ataupun istrinya yang belum masuk Islam. Begitu juga dengan Nabi Muhammad yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak, tapi kenyataannya masih banyak orang-orang yang masih belum sempurna akhlaknya. Apakah semuanya mereka dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala? Banyak dan tidak, saya katakan tidak, karena sudah menjadi sebuah kenyataan Nabi Muhammad pun ditempatkan di surganya Allah. Oleh karena itu, meskipun iman ini mungkin kita rasa berat untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, tapi tidak memutuskan semangat kita untuk terus berusaha. Terus bagaimana kiranya iman ini ada dalam hati kita, ada dalam perkataan kita, dan ada juga dalam perbuatan kita. Kita tetap berusaha tanpa mengenal lelah ataupun takut. Jangan pernah takut salah untuk mau mencoba untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah mungkin tausiah harian pada saat ini dari saya.
Dan apabila ada kata yang kurang tepat ataupun kata yang tidak bermanfaat atau ada pun kesalahan, saya mohon maaf. Dan apabila perkataan saya ada baiknya dan ada benarnya, itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi fisabilil haq, fastamikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.